Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Mudah-mudahan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap semua ya? Baik. Di sini, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Ya, silahkan Rani. Ya, benar sekali yang dikatakan Rani, bahwa lembaga negara yaitu badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Di sini siapa yang dapat menyebutkan yang termasuk dalam lembaga-lembaga negara? Ya, silakan Bella. Ya, benar sekali yang dikatakan Bella. Yang termasuk dalam lembaga-lembaga negara diantaranya satu, lembaga legislatif yang terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, lembaga eksaminatif yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang kita pelajari hari ini dan tujuan pembelajarannya. Untuk materinya yaitu kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang diantaranya meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian semua dapat menyebutkan lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan dapat menyebutkan jenis-jenis lembaga negara beserta wewenang, tugas, fungsi, dan hak-haknya. Nah, sebelum itu kita harus melakukan pembelajaran dengan penuh semangat dan serius agar pembelajaran kita dapat bermanfaat dan kita dapat memahami betul isi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan meminta salah satu seorang siswa untuk membacakan teks yang ada di buku.
Silahkan anak-anakku yang ingin membacakan teks yang ada di buku. Ya, silahkan Rani. Nah, itulah tadi teks yang sudah dibacakan oleh Rani. Nah, siapa di antara anak-anak yang dapat menyebutkan fungsi lembaga negara? Ya, silakan Doni. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Doni, bahwa fungsi dari lembaga negara yaitu untuk membantu menjalankan pemerintahan negara dan menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa. Silahkan anak-anakku untuk memilih kelompoknya sendiri dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga negara. Adapun pengertian lembaga negara yaitu badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Lembaga negara bertugas menjalankan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan fungsi dari lembaga negara yaitu untuk membantu pemerintahan dalam membangun negara supaya semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Terdapat 4 lembaga negara yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi, dan hak-hak yang berbeda-beda, yang diantaranya meliputi 1. Lembaga legislatif yang terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, lembaga eksaminatif yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai lembaga negara. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai sistem pemerintahan. Silahkan anak-anakku untuk berdiskusi mengenai sistem pemerintahan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah sudah selesai? Baik, silahkan untuk perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan kelompok 1. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kita akan mengamati bagian dari susunan lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbagi atas 4, yaitu diantaranya yang pertama lembaga legislatif yang terdiri atas MPR, DPR, dan DPD.
Yang kedua, lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, lembaga eksaminatif yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai wewenang, tugas, fungsi, dan hak-hak lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang pertama, MPR. MPR merupakan sebuah majelis yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, DPR. DPR merupakan sebuah lembaga negara yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Lembaga ini terdapat di tingkat pusat yang lebih dikenal dengan DPR RI. Sedangkan Dewan Perwakilan yang berada di daerah disebut dengan DPRD. DPR memiliki 3 fungsi yang diantaranya meliputi 1. Membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Baik, nah, untuk menjalankan fungsinya membuat undang-undang, DPR bekerja sama dengan presiden. Sedangkan fungsi anggaran berhubungan dengan wewenang DPR dalam menyusun dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama dengan presiden di tingkat pusat, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan fungsi pengawasan itu untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, DPD merupakan lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan daerah. DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang keempat, presiden. Presiden merupakan lembaga tinggi negara, pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang diantaranya meliputi 1. Mahkamah Agung. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang yang diberikan undang-undang. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Yang keenam, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan DPD. BPK berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Ya, silakan Roni. Baik, jadi kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan terhadap suatu keputusan pengadilan tinggi. Nah, itulah pengertian dari kasasi. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini? Baik, karena kalian sudah memahami semua materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan buka buku paketnya halaman 34 dan 35. Di situ terdapat soal pilihan ganda 10 nomor dan soal uraian 5 nomor. Itu nanti dikerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai jenis-jenis lembaga negara yang menjalankan pemerintahan negara, yang terdiri atas 4 lembaga negara yang mempunyai kewenangan, tugas, fungsi, dan hak-hak yang berbeda-beda. Di antaranya 1. Lembaga legislatif yang dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif yang dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang keempat, lembaga eksaminatif yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sekian penyampaian materi pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini.
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.